kita sudah pernah dengar di daerah Sekupang ada lapangan badminton dibongkar ulang karena suara calegnya tidak sesuai seperti yang dijanjikan. Ada tuh Bu. Kumpulin ini amplopnya semua ada, namanya semua lengkap. Cuman pertanyaannya kalau dia ngelapor, dia kan juga menerima kan? Secara hukum dia kena loh Bu. Sehingga ketika ada tindak pidana pemilu itu masyarakat tidak takut untuk melaporkan. Nah, kalau di pemilu itu penerima nggak dikenakan sanksi, hanya pemberi. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Tapi jujur ini baru 3 partai. ya. Dimana kalau semua partai duduk di sini pasti seru, ya kan? Artinya kita sadari atau tidak sadari, transaksional legislatif dan pilkada itu memang gila. Makanya kalimatnya harus dihajar gitu loh. Ini bukan ya udah harus dibuat seperti kalimat menghancurkan begal ya. Sampai harus dihajar gitu loh. Ya, karena memang dampaknya di masyarakat jujur saja memang ya saya rasa mungkin dengar sudah dengar semua lah. Daerah pemilihan A, dapil A itu rate-nya bisa sampai 450 satu keluarga. Satu keluarga. Yang bikin ribut pagi-pagi, ini barang sudah masuk, paginya ada lagi masuk satu lagi. Yang terima itu jadi 900 loh. Suara di rumah cuma 3 orang. Pagi-paginya ribut. Karena kan semua tim berhitung. Kalau tadi ada relawan lah ya, dari Bawaslu, dari UIB atau dari mana, sebenarnya malam itu kalau berjalan-jalan saja nemu dapat gitu loh. Kalau bila perlu nanti saya hubungin Ibu. Kalau mau Ibu sama seperti gini Bu. Ini mungkin mau agak melenceng tapi sinonimnya hampir sama. Kita mau nangkap orang yang menggunakan sabu. Kenapa harus ABC? Berapa diskotik di Batam? Tutup aja itu. Tutup pintunya, semua yang ada di dalam itu masuk semua, cek. Coba air sendinya. Berapa yang kita dapat satu hari? Logikanya kan begitu. Satu hari, sekarang saja sebenarnya sudah ada transaksional. Seperti yang disampaikan tadi, Mas Agus. Kita satu RT ini bisa dukung kamu kalau kamu bangun pasu. Apakah itu bukan bagian? Di 2014 mungkin kita sudah pernah dengar di daerah Sekupang ada lapangan badminton dibongkar ulang karena suara calegnya tidak sesuai seperti yang dijanjikan. Ada tuh Bu, mobilnya narik tiang netnya di belakang padang, ada ditungguin di depan masjid, kain sarung semua dikumpulkan karena tidak memilih. Sebenarnya ini jelas gitu loh, 2 alat bukti lengkap, ada pelaku, ya kan? Kan pelaku itu yang ngumpulin barang tadi. Nah, gitu loh. Enggak ada. Makanya kalau kita komitmen, ayo kita komitmen bersama-sama, kita tangkap itu betul-betul memang kita hajar. Jangan cuma tema saja hajar, tapi pelakunya kita lus-lus pundaknya. Gitu loh. Saya mau tanya sedikit nyambungin dibilang sampaikan Bung Immanuel ke Ibu Bawaslu. Jadi di aturan hukumnya yang memberi dan menerima Bu ya. Ya Bu ya. Nah, kemudian kalau nanti tiba-tiba yang menerima ini dia ngelaporkan. Nah, statusnya dia sebagai dilindungi atau juga pihak yang dianggap bertanggung jawab juga sesuai dengan aturan hukum karena dia menerima. Atau bisa dia JC. Mungkin ya JC ya. Mungkin ini perlu supaya publik tahu. Karena pengalaman saya di 2019 ada warga dia terima kumpulin ini amplopnya semua ada, namanya semua lengkap. Cuman pertanyaannya kalau dia ngelapor, dia kan juga menerima kan? Secara hukum dia kena loh Bu. Nah ini apakah
aturan ini masih sama atau berbeda atau bagaimana? Nanti mohon penjelasannya supaya ada partisipasi publik. Nah, itu kira-kira. Makasih. Oke, baik, langsung saya respon. Silakan, Bu. Terima kasih Pak, ini udah luar biasa diskusi kita, memang semakin panas rasanya ya. Jadi ini perlu kita bedakan bahwa regulasi kita ini jenis pemilu kita dua, ada pemilu, ada pemilihan. Nah, berbicara regulasi ini regulasi untuk pemilu 2019 dan saat ini masih menggunakan regulasi yang sama, yaitu Undang-Undang 7 2017. Nah, untuk pemilihan kepala daerah nanti itu masih juga mengacu ke Undang-Undang 10 2016 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 2 2022. Nah, ini memiliki regulasi yang berbeda, Pak. Kalau pemilu itu penerima tidak ditindak, tidak ada pidana kalau pemilu. Karena sebenarnya semangat filosofis yang bisa tangkap supaya bagaimana kemudian penerima ini berani melaporkan sebenarnya ya, sehingga ketika ada tindak pidana pemilu itu masyarakat tidak takut untuk melaporkan. Nah, kalau di pemilu itu penerima nggak dikenakan sanksi, hanya pemberi. Jadi itu di pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 di masa tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan suara itu dengan jelas. Namun sekali lagi kita mengatakan bahwa penyelenggara pemilu itu adalah pelaksana aturan. Di sini ada kekosongan hukum, Pak. Bahwa misalnya di ayat 1 pasal 523 itu dikatakan bahwa di situ atau barang siapa misalnya peserta, kemudian pelaksana, kemudian tim kampanye memberikan atau menjanjikan iming-iming materi atau yang lain itu dikenakan pidana. Nah, artinya ini kan pada saat kenapa tadi mungkin mengatakan oh ini sudah dapat di masyarakatnya, tapi pada saat kita kembali lagi ke unsurnya yang dikenakan pidana itu adalah pelaksananya, tim kampanyenya, peserta pemilunya. Nah, saya kira juga kita pahami bahwa regulasi itu dibuat juga tidak lepas dari adanya kepentingan juga yang membuat regulasi gitu kan. Nah, kalau seandainya, nah ini yang bedakan. Kemudian pada saat masa tenang juga unsurnya harus pelaksana, kemudian peserta pemilu, lalu kemudian tim kampanye. Tapi pada saat pemungutan suara setiap orang. Nah, kalau seandainya juga di pasal 1 dan pasal 2 itu di masa kampanye kemudian masa tenang juga menggunakan klausul setiap orang, maka tidak ada yang akan tersapu habis siapapun ditemukan. Nah, makanya tadi disampaikan, loh ini enggak, karena pada saat kita berbicara unsur ini pelaksana, sementara yang disuruh kan partai politik udah tahu celahnya misalnya kan, karena ini ketika misalnya masuk ini pelaksana, peserta pemilu tim kampanye, udah kita kasih aja simpatisan tidak masuk dalam 3 unsur ini misalnya, sehingga pada saat kita mau menegakkan hukum lewat itu karena unsurnya enggak terpenuhi, kita semangat melakukan tapi kita terjebak lagi ke mengatakan bahwa ini ada kekosongan hukum. Sehingga ketika ini juga menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian kekosongan hukum ini ke depannya. Nah, sebenarnya Bawaslu dari awal sudah mengawal bagaimana kemudian ini Undang-Undang 717 ini bisa dilakukan revisi karena banyaknya kekosongan hukum celah yang kemudian itu bisa menjadi celah untuk lewat penegakan hukumnya itu tidak karena unsurnya enggak terpenuhi gitu. Nah, tapi ternyata kan kemudian dengan upaya kami melakukan dari Bawaslu jajaran kami misalnya dari unsur Bawaslu melakukan GR juga terkait itu enggak diakomodir. Tapi tentunya kan pasti ada pertimbangan lain. Nah, tentunya kami ini adalah pelaksana aturan, ya kami tentunya akan taat. Ketika aturannya mengatakan misalnya poin-poin itu baru kami melampaui dakwana itu, justru malah kita yang salah. Jadi kami akan melaksanakan apa yang menjadi aturan itu yang ada. Nah, kalau dianggap kenapa enggak ini, mungkin ini PR kita bersama, mudah-mudahan ke depan ada perubahan regulasi, kalaupun misalnya undang-undangnya tidak bisa dirubah, mungkin ada kebijakan lain yang bisa mengakomodir sehingga pelanggaran ini betul-betul bisa kita sikapi bersama, bisa kita tindak bersama. Nah, itu kami mengharap seandainya misalnya kalau di pasal 523 ayat 1 dan 2 ini menggunakan nomenklatur dengan setiap orang ya. Aman semua Pak, akan tersapu habis semua itu. Nah, kalau untuk pilkada Undang-Undang 10 2012 ya ini Pak, kalau pilkada pemberi dan penerima itu ada ancaman hukumannya 36 bulan minimal dan maksimal 72 bulan dengan denda 200 juta atau maksimal 1 miliar. Nah, ketika ada penerima dan pemberi itu akan dikenakan pidana.
Nah ini regulasi yang berbeda antara pemilu dengan pemilihan, sehingga ini yang memang juga forum ini menjadi ajang sosialisasi kami untuk menyampaikan masyarakat bahwa dari dua jenis pemilihan itu regulasinya berbeda, tapi tentunya juga pesan-pesan yang ingin diharapkan tentunya dari berbuat kebijakan itu tentunya masing-masing punya tujuan yang tentunya ini tidak lepas bahwa bagaimana kemudian bisa mengawal pesta demokrasi untuk lebih baik lagi. Mungkin Baik. itu Pak. Pak Wahyu ada tanggapan? Ya, saya sepakat tadi ya apa yang disampaikan dari Bawaslu bahwa memang ada kekosongan tadi. Ya. Undang-Undang 717 ini kalau kita lihat yang pemilu tadi, ini kan poin 2-nya yang menerima itu diharapkan bisa melapor ya. Ya. Kalau begitu masyarakat siap menerima kalau gitu kan. Ya, kemudian siap melapor juga. Ya. Terkadang siap menerima tapi tak siap melapor, ini yang repot kan itu. Bagusnya ya siapapun yang menerima, ya siapapun yang menyerahkan itu kena semua. Tidak perlu lagi menunggu ini yang menerima karena diharapkan bisa melapor sehingga ini terabaikan gitu. Kalau saya dua-duanya sepakat. Siapapun yang memberi, siapapun yang menerima sudah kena hukuman. Itu yang sudah jelas. Dan yang tadi yang kekosongan tadi ketika tadi diberikan celah, oh ini bukan peserta pemilunya. Kan ini tim ses mungkin nomor 4 kan generasinya kan ada tim ses 1, 2, 3, keempat. Yang keempat ketika dia diberikan tugas atau amanah atau untuk memberikan sesuatu sehingga ini tidak bisa dikenakan pasal apapun, ini yang berbahaya. Memang itu harus segera dirubah. Saya kira sih itu, ini cuma ini tugasnya DPR RI ya, bukan dari kabupaten, kota dan provinsi. Nah, upaya dari partai sendiri gimana, Pak? Kalau upaya dari partai sendiri, Artinya bagaimana upaya partai untuk mengubah itu secara di nasional? Artinya kan peran partai kan sangat besar di situ kan? ya kami memang kalau dari pusat ya itu sudah memasukkan poin-poin itu ya, tetapi kan kami ini minoritas. Ya. Nah ini masalahnya, dan ini terus kami akan dorong bagaimana ini supaya benar-benar ditegakkan. Seperti itu Mas. Ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai